Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman semua, bersama saya Diko Anwar Amalah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bab 7 pengembangan sistem di dalam buku Sistem Informasi Manajemen. Jadi kita langsung lanjut ke materinya ya. Jadi yang pertama itu ada pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem itu apa sih? Nah, untuk pendekatan sistem itu merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa seluruh solusi yang dipilih itu berhasil. Nah, di dalam pendekatan sistem itu tuh ada sejarahnya. Jadi pertama itu pendekatan sistem itu tuh dibuat atau disusun oleh Kerangka Kerja Dewey yang pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Dan terus minat akan pemecahan masalah itu secara sistematis itu mulai menguat. Lalu itu ada urutan-urutan langkah dalam pendekatan sistem, itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. Nah, untuk tahap pertama di dalam upaya persiapan itu tuh ada langkah pertama itu melihat perusahaan itu sebagai suatu sistem. Lalu langkah yang kedua itu mengenal sistem lingkungan. Lalu langkah yang ketiga itu mengidentifikasi subsistem yang ada di dalam perusahaan. Jadi untuk tahap pertama itulah langkah-langkahnya. Jadi masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap upaya definisi. Yaitu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Terus yang langkah yang keduanya itu menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Lalu masuk ke tahap yang ketiga, yang tahap terakhir itu upaya solusi. Jadi itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu langkah mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Lalu ada langkah mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Lalu memilih solusi yang terbaik, lalu ada mengimplementasikan solusi, lalu yang langkah terakhir itu menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Nah, kita masuk ke siklus hidup pengembangan sistem. Nah, di dalam pendekatan sistem itu merupakan sebuah metodologi, yang mana metodologi itu merupakan suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu hal. Nah, di dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC itu tuh merupakan aplikasi dari sebuah pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Nah, ada SDLC tradisional yang seringkali kita sebut sebagai pendekatan air terjun, yaitu merupakan aktivitas yang memiliki aliran atau satu arah yang menuju ke penyelesaian proyek. Nah, di dalam SDLC tradisional itu ada penggunaan, perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Lanjut ke prototyping. Nah, untuk prototyping ini sendiri itu di dalam penerapannya itu dalam pengembangan sistem merupakan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna yang bagaimana sistem tersebut akan berfungsi dalam bentuk yang telah diselesaikan. Di dalam dasar pembuatan prototipe itu disebut dengan prototyping. Nah, dasar pemikiran inilah yang membuat prototipe itu secepat mungkin, bahkan dalam waktu semalam, lalu memperoleh umpan balik dari pengguna yang akan memungkinkan prototipe tersebut diperbaiki kembali dengan sangat cepat. Langsung kita masuk ke jenis-jenis prototipe. Yang pertama ada prototipe evolusioner, yaitu merupakan prototipe yang terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Prototipe ini kemudian dilanjutkan produksinya, lalu menjadi suatu prototipe evolusioner yang akan menjadi sistem aktual. Yang kedua ada prototipe persyaratan, yang mana dikembangkan sebagai suatu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan.
Lanjut ke daya tarik prototyping ada 5. Yang pertama itu ada membaikkan komunikasi antara pengembang dan pengguna. Lalu yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan yang terakhir itu implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang akan diharapkan. Kita masuk ke potensi kesulitan ya dari sebuah prototyping. Yang pertama itu adalah terburu-buru dalam menyelesaikan sebuah prototype. Nah, akibat terburu-buru itu tidak dapat menyelesaikan dengan baik. Lalu yang kedua itu pengguna dapat terlalu bergembira dengan prototype yang diberikan. Lalu ada prototype evolusioner yang tidak bisa terlalu efisien, dan yang terakhir itu antarmuka komputer yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Lanjut ke pengembangan aplikasi cepat, yaitu merupakan suatu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respons yang cepat dan kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas, yaitu RAD atau Rapid Application Development. RAD sendiri merupakan kumpulan strategi, metodologi, dan alat-alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Nah, di dalam RAD terdapat unsur-unsur penting. Yang pertama ada manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Kita masuk ke pengembangan yang berfase, ada 6. Yang pertama ada investigasi awal, lalu ada analisis, lalu ada desain, lalu ada konstruksi awal, lalu ada konstruksi akhir, dan yang tahap yang terakhir itu penguji dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis. Manajemen seringkali menyimpulkan bahwa pendekatan baru hendaknya dilakukan untuk sistem seperti ini dengan memanfaatkan secara penuh kemajuan di bidang teknologi komputer modern yang disebut dengan istilah rekayasa ulang atau desain ulang proses bisnis atau BPR, yaitu merupakan merencanakan ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya, tapi tidak mengubah pendekatan yang bersih yang saat ini diabaikan. Alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus pengembangan sistem itu merupakan cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Metodologi sama seperti sebuah cetak biru yang digambar oleh arsitektur untuk memandu para kontraktor, tukang kayu, tukang pipa, ahli listrik, dan sejenisnya ketika membangun sebuah bangunan atau rumah. Pemodelan arus. Yang pertama ada diagram arus data, ada kasus penggunaan, ada panduan kasus penggunaan, dan yang terakhir ada kapan kita menggunakan diagram arus data dan kasus pengguna. Manajemen proyek. Steering Committee SIM itu menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, menyelesaikan perselisihan. Lalu ada kepemimpinan proyek yang merupakan tanggung jawab apabila sebuah proyek itu dijalankan, dan ada mekanisme manajemen proyek, yaitu rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase itu diikuti. Lalu kita harus mengestimasi biaya proyek yang ada 3 komponen. Yang pertama input pengestimasian biaya, alat-alat dan teknik estimasi biaya, dan output pengestimasian biaya. Oke, baik teman-teman semua, untuk paparan materinya cukup sampai di sini. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.